Wow, there's a rainbow. Dad, come on, take a look. Dad, my teacher told me how the rainbow appears. Can you teach me how to write it in English? Sure, if you want to tell the process relating to the forming of natural phenomenon, it's time for you to learn about explanation text. It will be my pleasure to tell you how to write it. Sahabat Englishpedia, in this video we are going to learn about explanation text. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Agar dapat memahami explanation text dengan baik, berikut ini hal-hal yang akan kita cari tahu. Pertama, what is explanation text? Apa sih explanation text itu? Di sini kita akan mencari tahu definition atau pengertian dari explanation text, serta types atau macam-macam explanation text. Yang kedua, how to write explanation text, atau bagaimana cara menulis explanation text. Di sini kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis explanation text, serta the language feature atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menulis explanation text. Dan yang akan pertama kali kita bahas adalah the definition of explanation text. Di bagian ini, kita akan mempelajari pengertian dari explanation text. Nah, sahabat Englishpedia, are you ready to learn? Yes. So, explanation text is a text which tells the process relating to the forming of a natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, explanation text adalah sebuah teks yang menceritakan proses yang berkaitan dengan fenomena pembentukan alam, sosial, sains, dan budaya. This kind of text explains why and how the phenomenon happens. Teks ini menjabarkan sebab mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu dapat terjadi. Pada umumnya, teks seperti ini dapat ditemukan dalam buku bidang sains, geografi, dan sejarah. Jadi, yang digarisbawahi adalah mengapa dan bagaimana sebuah proses dapat terjadi. Misalnya, mengapa kaca berembun pada saat kita mandi? Atau, bagaimana tanah longsor dapat terjadi? Nah, itu adalah contoh dari explanation text. Nah, sahabat Englishpedia, setelah kita memahami definition dari explanation text, selanjutnya kita akan mempelajari purpose atau tujuan penulisan dari explanation text. Dari pengertian yang sudah kita pahami, tujuan dari explanation text adalah to explain how and why something happens, atau untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu dapat terjadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis explanation text beserta contohnya. Berikut ini adalah jenis-jenis explanation text yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah sequential explanation. Sequential explanation tell the detailed stage of an event. Sequential adalah jenis explanation text yang menjelaskan tahapan terjadinya sesuatu, runtut dari awal hingga akhir. Contohnya, how a caterpillar turns into a butterfly. Bagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu. Atau contoh lainnya, how the life cycle of a frog is. Bagaimana siklus hidup seekor kata. Kemudian, jenis explanation text yang kedua adalah causal explanation. Causal explanation explain the detail what caused the change from one stage to the next. Jadi, teks causal explanation memaparkan detail tentang penyebab perubahan dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Misalnya, why the tsunami occur? Bagaimana tsunami itu terjadi? Atau contoh yang kedua, how the president is elected? Bagaimana presiden itu terpilih? Perbedaan kedua text explanation ini adalah sequence explanation menjelaskan urutan suatu fenomena. Misalnya, urutan proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Sedangkan causal explanation menjelaskan penyebab perubahan suatu fenomena. Misalnya, penyebab perubahan laut yang tenang menjadi tsunami. Atau, proses perubahan orang biasa menjadi presiden. Di sini kita menceritakan proses terjadinya.
Nah, sahabat Inggrispedia, itu adalah pengertian, tujuan, serta jenis-jenis explanation text. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menyusun explanation text dengan memperhatikan generic structure atau bagian-bagian paragrafnya. Sahabat Inggrispedia, di bagian ini kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum dalam menulis explanation text. Berikut ini adalah susunan paragraf atau bagian-bagian dari explanation text. Secara umum, explanation text terdiri dari dua bagian. Yang pertama, general statement, dan yang kedua, sequence of explanation. General statement states the phenomenon or issue which are to be explained. Bagian ini memaparkan isu yang akan dijelaskan. Biasanya terletak di awal paragraf dan memberikan latar belakang fenomena yang akan dibahas. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah sequence of explanation. It states a series of steps which explain the phenomena. Bagian ini menjelaskan tahapan atau urutan kejadian tentang bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Nah, sahabat Inggrispedia, itu adalah dua bagian paragraf yang harus sahabat tulis ketika menyusun explanation text. Sekarang, mari kita susun contoh explanation text berdasarkan dua bagian tersebut. Contoh yang kita gunakan adalah How does the rain happen? Atau bagaimana proses terjadinya hujan. Dalam menyusun explanation text pada fenomena ini, yang pertama kali sahabat lakukan adalah menuliskan general statement atau latar belakang hujan. Contohnya adalah, rain is the primary source of fresh water for most area of the world, providing suitable condition for diverse ecosystem, as well as water for hydroelectric power plant and crop irrigation. Nah, itu adalah paragraf pertama yang berisi general statement atau latar belakang dari hujan. Selanjutnya, kita susun bagian yang kedua, yakni sequence of explanation. Bagian ini menjelaskan urutan dari proses terjadinya hujan. Berikut contohnya. The phenomenon of rain is actually a water cycle. The concept of water cycle involves the sun heating the earth's surface water and causing the surface water to evaporate. The water vapor rises into the earth's atmosphere. The water in the atmosphere cools and condenses into the liquid droplet. The droplet grows until they are heavy and fall to the earth as precipitation, which can be in the form of rain or snow. Nah, ini adalah contoh dari explanation text tentang bagaimana hujan terjadi. Sahabat bisa menemukan teks ini beserta terjemahannya di kolom deskripsi. Sahabat Inggrispedia, kita sudah mempelajari generic structure atau bagian-bagian dari explanation text beserta contohnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari language feature atau kaidah kebahasaan yang terkait di dalamnya. Sahabat Inggrispedia, di bagian ini kita akan mempelajari language feature atau ciri kebahasaan yang terkait dalam explanation text. Yang pertama, penulisan explanation text menggunakan abstract noun atau kata benda yang tidak berwujud. Contohnya adalah phenomenon, proses, love, dan lain-lain. Yang kedua, dalam menulis teks selalu menggunakan simple present tense. Simple present tense adalah kata kerja bentuk pertama, digunakan untuk menunjukkan kegiatan sehari-hari atau kebenaran umum. Contohnya adalah Tiger lives in the jungle. Sahabat bisa klik tautan di atas untuk mempelajari simple present tense lebih jauh. Ciri kebahasaan yang ketiga dalam menulis teks menggunakan passive voice. Passive voice adalah bentuk kata kerja di mana subjeknya dikenai pekerjaan. Patternnya dalam membuat kalimat pasif adalah to be plus verb 3. Berikut ini adalah contoh dalam kalimat pasif. Cactus is grown for protection, yang artinya kaktus dipakai untuk perlindungan. Selanjutnya, ciri kebahasan yang keempat adalah menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja yang menjelaskan aksi. Contohnya adalah do, make, create, remove, dan lain-lain.
Dan ciri kepasan yang kelima adalah menggunakan technical term. Technical term adalah istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan fenomena yang dibahas. Contohnya misalnya ketika saya menjelaskan tentang rain. Technical termnya adalah precipitation, condensation, evaporation, dan lain-lain. Nah, sahabat Englishpedia, itu semua yang kita butuhkan untuk memahami teks. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian. And I think that's all for our video today. Don't forget to subscribe and see you on the next video. Goodbye.